Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ya baik, bertemu lagi kita dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu disihatkan, dilapangkan dan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Nah, jadi istighfar ini sangat penting sekali bagi seorang muslim, seorang mukmin mengamalkannya tiap hari. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan sesuatu yang jahat, fahisyah, melakukan kejahatan, atau mereka zalim terhadap diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan meminta ampun mereka terhadap dosa-dosa mereka, maka Allah akan mengampuni mereka. Nah, kemudian dalam surah yang lain, dalam surah Ali Imran ayat ke-17 Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka meminta ampun di waktu sahur. Nah, jadi ada waktu yang ditentukan untuk beristighfar. Di antaranya adalah waktu sahur. Kenapa waktu sahur ini sangat baik sekali untuk beristighfar? Nah, karena pada saat-saat itu di mana orang manusia kebanyakannya masih tidur, nah, tetapi dia sudah bangun dan meminta ampun kepada Allah. Nah, maka di saat itu dia akan beristighfarnya tadi khusyuk, dengan penuh kekhusyukan, dan mungkin dia bisa meneteskan air mata menyesali apa yang telah diperbuatnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati sab'ina marratan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada tiap hari, setiap hari, fil yaumi, setiap hari, wal lailati, dan malam, sab'ina marratan, 70 kali. Jadi Rasulullah itu setiap hari beliau beristighfar, meminta ampun, bertaubat sebanyak 70 kali. Ya, kalau kita lihat ini satu sindiran kepada kita semua umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena Rasulullah itu orang setiap Rasul Nabi itu maksum. Arti maksum, mereka terpelihara daripada melakukan kemaksiatan. Nah, orang yang tidak melakukan maksiat tapi tetap membaca istighfar, bertaubat. Nah, kalau kita sebagai umat, ya memang wajar, sangat wajar, dan memang kita memerlukan atau membutuhkan itu. Kenapa? Karena kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa. Jadi harus meminta ampun, beristighfar, bertaubat untuk menghapus dosa-dosa kita tadi. Nah, Rasulullah saja 70 kali. Nah, apabila kita umatnya, ya paling minimal 70 kali sama dengan beliau. Bahkan dianjurkan lagi lebih banyak. Nah, karena kita mempunyai banyak kesalahan dan dosa-dosa. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla,
ya ibadi kullukum muzlimun illa man afaituhu fastaghfiruni aghfir lakum. Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, Allah mengkhitab kita, wahai hamba-hambaku, kullukum muzlimun, setiap kalian itu, setiap kamu itu berdosa. Artinya kita ada mempunyai kesalahan-kesalahan atau dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Illa man afaituhu, kecuali orang yang aku pelihara, kecuali orang yang aku jaga mereka dari dosa tadi, maka mereka akan terhindar daripada melakukan dosa atau maksiat. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka meminta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampuni. Nah, jadi bila orang melakukan dosa lalu meminta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tadi. Wa man alima anni dzu qudratin ala an aghfira lahu ghafartu lahu wala ubali. Dan barang siapa yang mengetahui sesungguhnya aku ini mempunyai kekuasaan, kata Allah, atas bahwa aku mengampuni baginya, bagi orang yang melakukan dosa tadi, maka ghafartu lahu, aku ampuni baginya, wala ubali, dan aku tidak peduli walaupun dia tadi, seorang hamba tadi, banyak punya dosa. Nah, artinya apa? Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa sangat penting sekali kita dalam sehari semalaman harus membaca istighfar paling sedikit minimal 70 kali. Nah, minimal. Nah, tapi kalau lebih daripada itu lebih bagus lagi, lebih banyak, lebih bagus lagi. Misalnya 100, 200, 500, bahkan sampai 1000 misalnya. Membaca istighfar dalam satu hari. Ya, karena kita ini bukan orang yang dipelihara Allah dari dosa. Kadang kita bisa melakukan dosa tadi. Nah, apalagi zaman teknologi yang serba canggih sekarang, nah kita melakukan dosa hanya membuka handphone kita, dari handphone kita bisa melakukan dosa, yaitu melihat sesuatu yang dilarang oleh agama kita, sesuatu yang kotor, tidak bermanfaat. Nah, dengan membuka tadi, kapanpun dimanapun berada, nah bisa, bahkan di dalam masjid saja bisa membuka handphone tadi, kemudian melihat sesuatu yang kotor, nah maka kita juga bisa melakukan dosa. Nah, lalu kita disuruh setiap harinya beristighfar. Jadi khususnya bagi santri, nah jangan ketinggalan wirid setiap harinya. Baca istighfar minimal 70 kali atau 100 kali. Nah, itu jangan ketinggalan. Kalau tertinggal hari ini, besok 200 misalnya, hari ini 100, atau ketinggalan hari ini tidak sempat karena kesibukan dan lain berbagai macam hal keadaan. Lalu tidak sempat, lalu besok baru ingat. Nah, lalu baca misalnya 200, karena setiap hari 100, baca 200. Dan ini jadikan amalan rutin, terserah waktunya itu pagi atau sore atau malam, yang penting dalam 24 jam kita itu harus membaca istighfar. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, gufirat dzunubuhu walau kanat kadabibin namli, diampuni dosa-dosanya
Nah, sekalipun adalah seperti banyaknya kerumunan semut. Nah, semut itu kan luar biasa banyaknya, dalam kerumunannya tadi berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan sampai ribuan. Nah, meskipun dosa kita tadi banyaknya seperti itu, nah maka akan diampuni dosa tadi dengan membaca subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, demikian dulu pembahasan kita kali ini tentang keutamaan istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa membaca istighfar dalam sehari tadi minimal 70 ataupun 100 kali bahkan lebih, dan diberi keistiqomahan sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan sambung nanti dengan topik atau pembahasan yang lain di pertemuan yang akan datang. Akhir kalam, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.